pemirsa dan penonton setia Quotient TV, kembali dengan saya Kate Victoria Lim, ingin menyampaikan aspirasi dan opini saya terkait hukum di Indonesia. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video kami. Saya ingin mengulik tentang Capres dan yang sedang viral di negeri Wakanda dan menjadi pembicaraan masyarakat luas. Sebelumnya, saya ingin menganalogikan sebagai berikut. Apa perbedaan dari calon presiden dan pedagang? Kita ambil contoh pedagang bakso. Satu hal mendasar, mereka sama-sama berjualan untuk menarik pembeli. Capres menjual kiat-kiat dan tebar janji agar mendapat suara dan hak pilih dari masyarakat. Sedangkan pedagang bakso jualan barang dagangannya agar habis terjual. Dalam menawarkan dagangan yang mereka lakukan, mereka melakukan hal yang sama, mengucapkan kata-kata manis dan menonjolkan kelebihan dagangan mereka agar laku terjual. Supaya dagangan mereka laku, maka mereka memerlukan teknik dan strategi marketing khusus untuk target market tertentu. Baik capres maupun pedagang akan sama-sama keliling kota dan memasarkan produk jualan mereka. Capres akan sebar-sebar janji kampanye dan teriak-teriak bahwa negara Wakanda akan jadi hebat lah, akan jadi lebih baik dan masyarakat akan ada yang susah kalau mereka terpilih. Sampai susu cap nana juga dibawa-bawa sebagai janji kepada masyarakat bila memilih mereka. Ada yang janji akan dapat makan siang gratis, makan pagi dan makan malam bayar. Semua janji capres dilontarkan tanpa dicek dulu apakah realistik dan ada budgetnya atau tidak. Satu tujuan dasarnya yang penting didengar oleh masyarakat sebagai calon pembeli. Tidak beda, pedagang bakso juga keliling kota teriak dagangannya. Bakso, bakso, ayo beli. Kalau ditanya oleh calon pembeli pasti jawabannya, iya pak, enak, bakso ini juga sehat karena dibuat dari daging sapi segar dan masih hangat, baru aja keluar dari depot. Bumbunya juga segar dan alami, ujar tukang jualan bakso tentu sambil tebar senyum. Dalam pemilu negara Wakanda kembali menyuguhkan para capres mengusung dagangan yang sama setiap 5 tahun sekali, yaitu janji negara yang sejahtera. Kali ini jualan lebih menyasar ke Gen Z, yaitu anak muda usia 18 sampai 40 tahun yang berjumlah sekitar 60% dari pemilih atau target market pemilu. Satu hal menarik dari Gen Z adalah mereka lebih suka hal praktis dan gampang, tertarik apa yang mereka lihat. Sehingga salah satu pasangan capres di Wakanda muncullah dengan ide politik santuy. Persaingan yang biasanya adu ide dan gagasan politik dan strategi bagaimana memajukan bangsa dirubahlah menjadi adu joget dan kreativitas animasi. Capres yang dituduh terlibat kerusuhan Mei 1998 di casing sebagai capres imut, padahal cara jalan sudah tidak sehat karena sudah tua dan tidak fit lagi layaknya anak muda. Kalau istilahnya biasanya bakso dijual pakai kuah, ini baksonya digoreng agar matang dan menarik perhatian Gen Z. Sebuah strategi cerdas yang memanfaatkan kelemahan Gen Z yang dianggap mereka sebagai generasi yang mudah terpesona, mudah lupa dan memaafkan, dan mudah terpengaruh hal baru. Alhasil cukup ampuh, capres imut selalu paling tinggi suaranya dalam setiap survei di negeri Wakanda. Untuk meraih Gen Z, capres imut bahkan mengambil anak presiden sebagai cawapres yang usianya masih di bawah 40 tahun dan masih Gen Z, agar lebih acceptable bagi Gen Z. Strategi ini tentunya bagus dan berhasil di awal ketika masyarakat menganggap sebagai marketing dan menarik, sehingga viral di medsos, terutama banyak yang menari lucu di TikTok, termasuk Menteri Erick Thohir dan artis-artis ibu kota. Namun taktik ini hanya bisa dipakai sebagai appetizer karena setelah itu muncullah kesadaran Gen Z bahwa masalah negara Wakanda tidak akan selesai dengan menari secara imut. Apakah nantinya rakyat yang minta kesejahteraan bisa menahan lapar dengan menari lucu dan imut sepanjang hari? Apakah negara Palestina yang berperang melawan Israel bisa selesai ketika presidennya menari dengan gemoy? Terlebih, apakah kemiskinan di negeri Wakanda akan punah ketika presiden dan cawapres menari secara imut? Memilih presiden dan cawapres hanya dengan kriteria imut dan lucu sebenarnya adalah pembodohan terhadap Gen Z. Gen Z dianggap mudah terpengaruh media yang tidak punya logika memilih presiden
Tidak dilihat dari kompetensi dan prestasi, tapi dilihat dari casing luar. Bahkan ada pepatah memperingatkan kita semua tentang hal ini. Jangan beli buku dari melihat sampul halaman depannya saja. Don't buy a book by its cover dalam bahasa Inggris. Karena sampul depan yang bagus belum tentu isinya bagus pula. Agar supaya buku itu mahal harganya, dibuatlah sampul depan yang indah dan tebal dan buku yang mewah. Padahal isi buku itu tidak menarik. Hal yang sama dibuat oleh konsultan marketing pasangan Capres Imut, membuat casing yang menarik dan sellable untuk menutupi isinya yang outdated. Agar terlihat menarik, Capres mengambil anak gengsi sebagai cawapres agar dapat dukungan menggunakan kekuasaannya. Sebenarnya hal tersebut sah-sah saja selama mengikuti batas-batas aturan dan etika yang berlaku. Namun kenyataannya berbicara lain. Dimulai ketika cawapres yang masih di bawah umur dibantu oleh pamannya sendiri yang adalah ketua MK untuk meloloskan perubahan undang-undang sehingga ditambahkanlah frasa di atas 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah sehingga sang anak presiden yang masih berusia di bawah 40 tahun bisa menjadi cawapres. Untuk memperkuat koalisi Capres Imut digunakanlah taktik sang presiden agar anaknya bisa menang. Diancamkah Partai Kuning dengan kasus dan panggilan KPK sehingga ketua umum Partai Kuning yang dipanggil KPK mulai ketar-ketir dan merapat ke capres pilihan si presiden agar berhenti dan tak lanjut penyidikan terhadap Partai Kuning. Terlihat sangat jelas bahkan bagi masyarakat awam permainan kesewenangan kekuasaan dalam penegakan hukum. Sedikit demi sedikit mulai terbongkar dan terlihat sisi sang presiden dalam memainkan biduk caturnya. Bahkan mantan Ketua KPK Agus Raharjo bersuara bagaimana sang presiden meminta agar ia tidak melanjutkan penyidikan kasus IKTP. Kasus IKTP stop pada Ketua DPR. Mungkin jika berlanjut akan menjurus ke partai penguasa dan penguasa saat itu yang namanya disebut sebagai orang kepercayaan presiden. Terbongkar sisi dan ambisius presiden untuk tetap berkuasa melalui sang anak. Patut dicurigai dan dicegah karena tidak konstitusional bagaimana seorang anak di bawah umurnya dipaksakan menjadi pemimpin negara Wakanda dengan ratusan juta penduduk bukan hanya kompetensi bahkan tidak ada kualifikasinya. Baik edukasi yang sangat minim, saya yakin jika saya tantang debat hukum tidak akan berani datang. Ciri-ciri orang karbitan adalah menjawab pertanyaan wartawan dengan pertanyaan balik, itu strategi mengalihkan perhatian atau diversion. Saya diajari oleh ayah saya strategi pembicaraan itu sejak sekolah dasar dan bagaimana si cawapres berusaha keras memakai topeng agar tidak bisa dibaca raut wajahnya apakah sedang sedih, senang, atau sedang marah. Selalu menampilkan topeng, apa yang dilihat bukan apa yang ada dalam hatinya. Jelas seperti buku, coba membuat sampul depan yang bagus untuk menutupi isi yang tidak menarik. Pasangan capres lucu ini juga mendapatkan keuntungan dari presiden yang bawa serta 9 naga dalam dukungan finansial karena berjanji akan melanjutkan proyek besar. Sang presiden yang mana mereka sudah banyak menaruh modal dan tidak mau rugi dan berhenti di tengah jalan. Juga, jika berhenti di tengah jalan selain rugi secara keuangan, ada kemungkinan besar diusut KPK dan Kejaksaan terhadap kemungkinan korupsi dan gratifikasi atas markup nilai proyek. Zaman sang presiden ternyata terbukti. Janji awal kampanye di 2014 revolusi mental ternyata tidak dilaksanakan, yang ada malah ketua KPK jadi tersangka. KPK diubah menjadi komisi penjahat korupsi sehingga menjadi yang kerjanya memeras dan menerima gratifikasi dan jual beli perkara. Bahkan presiden menggunakan kewenangannya untuk tebang pilih kasus dan kasus melibatkan kepentingan sang presiden di stop. Terbukti kasus yang melibatkan Partai Merah tidak jalan sama sekali. Bahkan kasus yang melibatkan Partai Biru sudah 3 menterinya dibabat habis karena menjadi oposisi dengan mengusung capres yang tidak akan melanjutkan proyek sang presiden. Selain janji manis sang presiden tidak terrealisasi, dampaknya juga terlihat semakin buruk. Hutang negara yang kian menumpuk dari tahun 2014 yang hanya 2.000 triliun di tahun 2023 sudah hampir menyentuh 8.000 triliun. Luar biasa pembangunan infrastruktur yang diyakini banyak markup-nya. Diambil dari dana APBN bagi-bagi dan pesta,
uang negara untuk memenuhi hajat pihak tertentu. Ekonomi juga mengalami kemunduran di mana bisa dilihat toko-toko di mall banyak tutup, shopping center banyak yang sepi, peredaran uang sulit, kredit usaha makin sulit didapat. Masyarakat banyak terlilit pinjol hingga banyak yang bunuh diri. Dan investasi bodong merajalela, alhasil negara jadi bahan ejekan internasional dan sangat memalukan. Bank asing juga banyak yang tutup bisnisnya karena penegakan hukum yang tidak ada kepastian dan maraknya mafia. 10 tahun pemerintahan sang presiden, apakah masyarakat akan sebodoh itu melanjutkan kekuasaan sang presiden melalui anaknya? Tahukah pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Kalau bapaknya saja tidak kompeten mengelola negara, apakah kiranya anaknya yang masih belum punya prestasi akan mampu memimpin lebih baik daripada bapaknya? Buktinya beberapa perusahaan yang dimiliki saja gulung tikar. Jual makanan saja tidak laku, apalagi mau membagikan janji-janji kepemimpinan. Jadi wali kota aja belum selesai 5 tahun udah mau langsung lompat menjadi cawapres dengan privilege jabatan sang ayah, jadi sebagai presiden. Tidak malu memamerkan jabatan dan tidak malu tidak punya prestasi, yang penting menari dengan imut. Bahkan ada dalam podcast menampilkan anak gadis mendukung capres tertentu karena lucu katanya. Diambillah anak gadis tidak edukatif hanya untuk kepentingan konten sang letkol. Mendongkar capres imut yang mengangkatnya. Bahkan media bisa dieksploitasi si capres dan mematikan etika dan budaya timur Indonesia yang satu dan cerdas karena kurangnya kemampuan capres imut dan cawapres karbitan selalu mangkir di tiap acara debat dan acara jumpa temu masyarakat. Mereka takut jika masyarakat dapat melihat dan menilai seberapa minimnya ilmu mereka karena nantinya jika menjadi presiden dan wakil presiden sebenarnya mereka hanyalah biduk catur dari sang kingmaker. Sayangnya masyarakat tidak semuanya sebodoh bintang tamu sehingga tidak mudah dihipnotis oleh tarian gemoy sang capres. Bahkan jujur saya sedih melihat pertunjukan rendahnya integritas dan hati nurani mereka yang melecehkan pendiri dan pejuang negeri Wakanda. Negeri yang dibangun dengan keringat, air mata, dan darah para pahlawan bangsa saat ini cuma dihargai dengan tarian imut dan gambar animasi yang kekanak-kanakan. Mari masyarakat Indonesia be smart. Jika kalian tahu ada tukang bakso jualan, bilang dagingnya daging sapi. Ternyata setelah dicek berikutnya ternyata dagingnya daging tikus. Apakah Anda akan tetap membeli barang dagangannya? Apakah Anda masih mau beli bakso tersebut? Jualan dagangan dengan janji palsu sangatlah merugikan masyarakat. Pedagang seperti itu tentunya akan dijauhi masyarakat. Jika kalian sudah tahu sang bapak jualan bakso dengan menipu dan menggunakan campuran daging tikus, lalu ketika sang ayah pensiun jualan dan digantikan oleh sang anak, apakah Anda masih akan membeli bakso dagangan sang anak? Dan beresiko memakan daging tikus seperti dagangan sang ayah. Apakah tidak terlintas di benak Anda bahwa sang anak akan mengikuti jejak sang ayah dalam berjualan? Masih banyak tukang bakso lainnya. Kenapa harus resiko makan bakso tikus? Jadi sama juga dengan capres, ada pilihan-pilihan lain tentunya. Masyarakat akan memilih dengan cerdas. By the way, ini hanyalah sebuah cerita di negeri Wakanda dan bukan rekomendasi memilih capres tertentu dan bukan pula untuk mencemarkan capres tertentu. Hanya sekedar pemikiran dan cerita dari bocah yang tidak tahu apa-apa. Untuk masyarakat Wakanda. Terima kasih.